Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang bullying ataupun pelecehan. Baik, mari kita bahas secara struktur tentang bullying ataupun pelecehan ini secara perspektif BK, bimbingan konseling. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bullying itu adalah tindakan yang agresif, tindakan yang disengaja, diulang ataupun ketidakseimbangan kekuasaan antara si pelaku ataupun si korban. Nah, macam-macam bullying itu ada 4. Yang pertama, bullying fisik. Jadi, bullying fisik itu adalah seperti memukul, menendang, dan mencuri barang. Itu adalah bullying fisik. Yang kedua, bullying verbal. Jadi, bullying verbal itu seperti mengejek, mengancam, ataupun menyindir. Itu adalah bullying verbal. Nah, yang ketiga, bullying sosial. Jadi, bullying sosial itu adalah yang mengucilkan atau memberikan hoax atau hoax palsu atau kabar yang tidak real atau nyata. Itu adalah bullying sosial. Nah, yang terakhir adalah bullying cyber. Jadi, bullying cyber itu seperti pengejaan. Jadi, bullying cyber itu seperti bullying yang di media sosial atau seperti bertengkar lah di media sosial atau dunia maya. Itu adalah bullying cybernya atau pengiriman seperti pesan yang elektronik. Nah, sejenisnya seperti itu. Itu adalah macam-macam bullying, teman-teman ya. Nah, adapun solusi dari bullying ataupun pelecehan ini adalah yang pertama, untuk si korban, berikan dukungan emosional segera dan membantu melaporkan kasusnya, lalu berikan konseling untuk membantu trauma si korban dan memberikan strategi bertahan diri. Itu ada. Nah, yang kedua adalah untuk si pelaku. Jadi, untuk si pelaku ini adakan konseling untuk memahami dampak perilakunya dan membina empatinya dan memberikan hukuman yang setimpal atau yang edukatif, atau bukan hanya sekedar sanksinya saja, teman-teman. Lalu membantu si pelaku ini untuk berubah dalam berperilaku yang baik atau perilaku yang positif. Nah, ini untuk si pelaku ya, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah untuk lingkungan sekolahnya. Jadi, di lingkungan sekolah itu buat kebijakan anti-bullying yang jelas dan tegas dan melibatkan seluruh warga sekolahnya dalam program pencegahan dan menciptakan budaya yang ramah dan saling menghargai satu sama lain. Nah, itu yang di lingkungan sekolahnya. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah peran orang tua. Nah, orang tua itu harus memberikan edukasi tentang tanda-tanda bullying dan membangun komunikasi yang baik dengan anak dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menangani kasus ini. Nah, itulah solusi dalam bullying atau pelecehan tersebut. Lalu, cara pendekatan dalam BK atau bimbingan konseling
dalam mengenai bullying ataupun pelecehan ini. Jadi, caranya itu adalah yang pertama dengan cara pendekatan individu. Maksudnya adalah konseling satu lawan dan satu korban dan pelaku untuk mengatasi masalah emosionalnya, memahami penyebab perilaku dan merencanakan perubahan. Nah, itu adalah pendekatan yang pertama. Jadi, pendekatan yang kedua adalah berkelompok dengan cara diskusi kelompok dengan siswa untuk membahas topik bullying, berbagi pengalaman, dan membangun rasa kebersamaan. Nah, itu ada yang kedua dengan cara pendekatannya adalah itu. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan sistemik. Maksudnya adalah bekerja sama dengan wali kelas, guru, kepala sekolah, dan orang tua untuk mengubah lingkungan sekolah yang mendukung atau terjadinya bullying. Itu adalah pendekatan yang ketiga. Pendekatan yang keempat adalah pendekatan dengan cara pencegahan. Maksudnya adalah memberikan edukasi sejak awal dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dan melatih keterampilan sosial pada siswa. Nah, itulah cara pendekatan masalah bullying ataupun pelecehan. Jadi, untuk kesimpulan bullying dan pelecehan adalah masalah yang serius dan berdampak negatif pada kesejahteraan emosional, akademik, dan sosial siswa. Nah, BK memiliki peran sentral dalam mengidentifikasi, menangani, dan konversip dan melibatkan semua pihak terkait. Keberhasilan penanganan bullying tidak hanya tergantung pada penanganan kasus, tetapi juga pada pembangunan budaya sekolah yang bebas kekerasan dan saling menghargai. Nah, itulah kesimpulan dalam masalah atau pelecehan tersebut. Nah, adapun saran ke depan untuk guru BK, guru dan konselornya. Jadi, saran untuknya adalah perkuat pengetahuan dan keterampilan tentang bullying dan teknik penanganan melalui pelatihan rutin. Untuk yang kedua, buat sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses oleh siswa agar merasa nyaman melaporkan kasusnya tanpa takut untuk dibalas. Untuk yang ketiga adalah integrasikan materi anti-bullying dalam aktivitas pembelajaran dan program BK atau bimbingan konseling di setiap tingkat kelas. Nah, untuk yang keempat, bangun jaringan kerjasama yang erat dengan guru, orang tua, dan lembaga terkait seperti polisi atau lembaga perlindungan anak untuk membangun kasus yang parah. Nah, untuk yang kelima adalah lakukan pemantauan rutin terhadap lingkungan sekolah atau perilaku siswa untuk mendeteksi gejala bullying sejak awal. Nah, yang keenam adalah gunakan pendekatan yang empati terhadap semua pihak seperti korban, pelaku, dan saksi tanpa prasangka. Nah, itulah saran ke depan untuk guru BK, guru, dan konselornya. Nah, jadi teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya akseskan tentang bullying ataupun pelecehan ini ya teman-teman. Kalau ya mungkin namanya juga manusia ya kan, jadi kalau ada kesalahan ataupun yang kurang jelas menurut kalian itu ya mohon dimaafkan ya, karena manusia tempat salahnya ya teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.